selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Bu Hanum di pembelajaran kimia. Nah, pada pembelajaran kimia kali ini kita akan belajar tentang kesetimbangan kimia. Apa sih kesetimbangan kimia? Yuk kita cari tahu. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa reaksi kimia itu jenisnya ada banyak sekali ya. Nah, salah satu ciri khas dari reaksi kimia bahwa reaksi kimia itu ada yang langsung membentuk produk, ada juga yang membentuk produk juga, tapi pada saat yang bersamaan juga membentuk reaksi yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Nah, salah satu contohnya yaitu misal kalau salah satu reaksi kimia kan nasi jadi basi, ya kan? Nah, di situ disebut dengan reaksi searah. Kenapa sih nasi yang jadi basi ini disebut dengan reaksi searah? Karena pada saat pembentukan nasi menjadi basi, nasi yang sudah basi ini dia tidak akan berubah lagi menjadi nasi kan? Nah, maka disebut dengan reaksi yang searah, atau ketika sudah terbentuk produk berarti reaksi kimia sudah selesai. Contoh lagi misal bom atom. Ketika bom atom dilemparkan dan terjadi ledakan, berarti reaksi kimia sudah selesai. Nah, itu hanya beberapa contoh dari reaksi kimia. Atau misalnya kayu terbakar juga reaksi kimia yang langsung selesai ketika pembakaran. Tetapi ada juga reaksi-reaksi kimia yang berlangsung secara bolak-balik atau dua arah yang kita sebut dengan reaksi kesetimbangan. Nah, reaksi kesetimbangan ini sendiri sering dipakai di dalam industri kimia. Kenapa? Karena keuntungannya itu bisa kita dapatkan dengan maksimal ya. Contoh pada proses pembuatan amonia. Dengan adanya reaksi kesetimbangan dari proses pembuatan amonia ini, kita dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita pelajari dulu apa yang dimaksud dengan reaksi kesetimbangan ya. Kesetimbangan kimia ini adalah suatu keadaan di mana kecepatan dapat berlangsung dari kiri ke kanan atau sebaliknya dengan kecepatan yang sama baik dari kiri maupun dari kanan pada suhu tertentu. Nah, kiri kanan ini maksudnya yang di kiri adalah reaksi sedangkan kanan adalah produk. Jadi, secara sederhana kesetimbangan itu adalah suatu keadaan di mana laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi produk membentuk pereaksi gitu ya. Nah, tapi secara kasat mata dia tidak terlihat. Secara mikroskopis itu secara sangat atom sekali, kecil sekali sebenarnya ada reaksi yang terjadi dan berlangsung secara terus-menerus. Nah, jadi ini disebut dengan kesetimbangan dinamis ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut lagi. Kita cari lagi apa sih syarat terjadinya reaksi kesetimbangan. Nah, syarat terjadinya kesetimbangan kimia itu ada 3. Yang pertama, reaksinya harus bersifat bolak-balik dan mempunyai sistem tertutup serta bersifat dinamis. Reaksi bolak-balik itu tadi ya, di mana laju reaksi pembentukan zat produk sama dengan laju reaksi pembentukan produk menjadi preaksi. Nah, pada umumnya kesetimbangan ini dapat diperoleh apabila wujud zat preaksi sama dengan wujud zat hasil reaksi. Keadaan ini bisa lebih mudah berlangsung dalam keadaan gas. Ya, kalau gas-gas semua baik preaksi ataupun wujud zat maka disebut kesetimbangan homogen. Kalau heterogen pasti wujud zatnya itu akan berbeda-beda ya. Nah, sedangkan sistem tertutup ini suatu sistem reaksi di mana zat-zat yang bereaksi dan zat hasil reaksi itu tidak ada yang meninggalkan sistem ya. Tidak selalu dalam wadah yang tertutup. Yang penting ketika terjadi reaksi zat-zat ini tidak meninggalkan sistem gitu ya. Nah, kalau bersifat dinamis itu artinya secara terus-menerus, jadi bolak-balik ya. Nah, mirip ya, terus-menerus dalam dua arah. Jadi di mana laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi produk membentuk pereaksi. Nah, kira-kira gambar grafiknya seperti ini ya. Jadi laju reaksi pembentuk produk atau ke kanan,
itu sama dengan laju reaksi membentuk reaksi atau ke kiri ya. Nah, ketika laju reaksi itu sama maka diperolehlah kesetimbangan. Lebih jelasnya lagi lihat video ini. Nah, kamu lihat. Itu reaksi searah. Set sekali. Nah, nih. Ada bolak-balik ya, bolak-balik. Nah, ketika bolak-balik ini yang disebut dengan reaksi kesetimbangan. Tadi yang pertama cuma sekali, itu disebut reaksi searah. Kalau bolak-balik seperti ini terus-menerus ya, terus-menerus, nah ini kan nggak habis-habis ya, ini disebut dengan reaksi kesetimbangan. Oke, mudah-mudahan kamu bisa paham dengan ilustrasi seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Hukum kesetimbangan ini sebenarnya adalah definisi dari bagaimana kita menghitung kesetimbangan itu sendiri. Ya, dalam keadaan setimbang, hasil kali konsentrasi zat-zat hasil reaksi yang dipangkatkan koefisiennya dibagi dengan hasil konsentrasi zat-zat bereaksi yang dipangkatkan koefisiennya akan mempunyai nilai yang tetap. Ini sebenarnya definisi dari tetapan kesetimbangan. Ya, jadi kita lihat misalnya ada reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D, ya. A kecil, B kecil, C kecil, D kecil itu adalah koefisiennya. Nah, pada saat di dalam kesetimbangan maka harga tetapan kesetimbangannya adalah C pangkat koefisiennya dikali D pangkat koefisiennya dibagi dengan A pangkat koefisiennya dikali dengan B pangkat koefisiennya. Nah, biasanya reaksi kesetimbangan yang bisa ditentukan konsentrasinya hanya yang mempunyai fasa gas atau larutan. Nah, ini hanya kita bisa menghitung konsentrasinya. Makanya kadang-kadang K di sini tidak hanya K saja tapi dituliskan sebagai KC. Artinya tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh soal ya, bagaimana menentukan tetapan kesetimbangan. Kita lihat yang A, di situ ada 5CO dalam keadaan gas ditambah I2O5 dalam keadaan solid berkesetimbangan. Jadi kesetimbangan itu ditandai dengan tanda panah bolak-balik ya. I2 dalam wujud gas ditambah 5CO2 dalam wujud gas. Nah, di sini yang solid tidak kita perhitungkan, yang kita perhitungkan hanya gasnya saja. Maka KC sama dengan I2. Di sini I2 pangkatnya 1, maka I2 tulis saja I2 ya, pangkat nggak usah ditulis. I2 dikali dengan CO2 pangkat 5 ya, karena produk di sini ya. Nah, 5 karena koefisien CO2 itu 5 dibagi dengan CO pangkat 5. Nah, ya kira-kira menulisnya seperti itu. Yang B juga bisa kita lihat ada reaksi di situ, reaksinya solid, produknya solid, gas-gas, berarti yang dihitung hanya gasnya saja. Makanya Kc sama dengan CO2 dikali dengan H2O. Yang C, H2O liquid dikali dengan H2O liquid jadi H2O gas. Maka Kc-nya yang gas saja yang kita ambil ya, H2O. Kc sama dengan H2O. Artinya Kc sama dengan konsentrasi H2O. Nah, misal kalau ada soal yang seperti ini. Pada suhu 200 derajat, dalam ruang yang bervolume 1 liter, terdapat sistem kesetimbangan berikut. 2HI gas berkesetimbangan membentuk H2 gas tambah I2 gas. Dalam kesetimbangan terdapat 0,01 mol H2 dan 0,01 mol I2. Tentukan harga Kc. Nah, kamu bikin dulu tetapan Kc-nya. Berarti Kc sama dengan H2 ditambah H2 dikali I2 dibagi dengan HI pangkat 2 gitu. Baru masukin angkanya seperti gambar yang ada di sini. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini ada di dalam ruangan 5 liter berlangsung reaksi kesetimbangan 2SO2 berkesetimbangan membentuk 2SO2 dan O2. Di sini kecil banget ya. Nah, dari pemanasan 1 mol gas SO2 diperoleh 0,25
mol gas O2. Tentukan tetapan kesetimbangan. Nah, di sini kamu pakai MRS. Kenapa? Karena di sini ada mula-mula. Nah, jadi masukkan dulu dalam 1 ya, kemudian dia terurai karena di situ diketahui hasil yang diperoleh adalah 0,25 mol gas O2. Di mula-mula kita tuliskan angka 1, SO2, itu SO3 dan tambah O2 itu kan belum ada di mula-mula ya. Tapi di hasil reaksi didapat 0,25. Nah, berarti diterurai O2 itu 0,25, SO3 itu adalah 0,50. Kenapa? Karena koefisiennya 2. Di SO2 juga sama. Itu ada 0,50 juga karena koefisiennya 2 kali dari oksigen. Maka 1 kurang 0,50 dapatlah 0,50. Nah, terus kita buat konsentrasinya. Jadi si mol kesetimbangan yang terakhir itu dibagi dengan volume. Setelah itu tentukan tetapan kesetimbangannya. Ya, berarti di sini SO2 pangkat 2 dikali O2 dibagi dengan SO2 pangkat SO3 pangkat 2. Baru terakhir kamu masukkan nilai-nilai yang sudah kamu hitung konsentrasinya. Maka didapatlah tetapan kesetimbangannya. Nah, untuk contoh soal yang lebih jelas nanti akan saya berikan video khusus ya untuk ini, nanti saya upload. Oke, ditunggu, jangan lupa, dan terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.